Apakah FIFA nggak dengar atau lagi mabuk gitu ya, atau lagi ngumpet di mana gitu ya, tapi intinya ini kotor. Yang saya nggak ngerti itu kenapa cuma wakil yang dianggap curang, kenapa dari ketua umum nggak dimulai lagi. Kalau Jokowi punya statement saya nggak ikut campur tapi melakukan pembiaran bahwa sesuai statuta FIFA sama PSSI ini intervensi. Bisa bayangkan nggak kepentingannya? Kenapa mereka tidak memilih orang-orang profesional? Tidak ada satupun pemain di situ. Tidak ada wasit yang terpilih. Waktu kampanye saya akan gulirkan Liga 2 dan 3, ya kan? Tapi sekarang waktu ngomong di Mata Najwa, AIUEO ada proposal dulu saya serahkan. Itu pun juga proposal Liga 1 sama 2. Liga 3-nya gimana? Ketua Umum PSSI ngasih proposal kepada siapa? Ngomongnya industri. Belaga gila industri. Hasil kongres ini kan ada busuk, Kotor, jorok. Belum ditambahin licik. Kita nggak usah lah licik yang lain ya. Apa kira-kira Mas Toro? 100 harinya kepengurusan yang baru ini. Saya pikir semua masyarakat Indonesia udah tahu lah, terutama adik-adik pencinta bola kita, bahwa ya sepak bola nasional itu ya judi. Ya kalau sudah judi berarti nggak sportif. Nah kalau sudah nggak sportif ya udah, jangan bermimpi akan ada harapan-harapan ke depan menjadikan satu sepak bola tontonan yang luar biasa. Sepak bola Indonesia itu ya memang saatnya harus dirombak total sampai ke akar-akarnya. Jadi ibarat pohon itu tidak hanya ranting-rantingnya yang ditebang, tapi dicabut seakar-akarnya. Jojomeo Channel harus ada untuk mengupas hal-hal yang tidak lazim lah di sepak bola kita. Karena tanpa ada suatu wadah untuk menyuarakan inspirasi dan bagaimana sih sepak bola Indonesia itu yang seharusnya itu ya, saya berharap pada Jojomeo Channel ini terus berjuang demi sepak bola Indonesia. Saksikanlah Jojomeo Channel, jangan sampai ketinggalan setiap saat, setiap hari, setiap detik. Bravo, Jojomeo Channel. Ini pertama kali saya jalan ke tempatnya Gilbol alias Jojomeo Channel, dan langsung didaulat untuk menemani ngobrol-ngobrol santai bersama Mas Toro dari Jojomeo Channel. Saya perkenalkan, nama saya Febri Ragalip. Latar belakangnya sih penyiar ya Mas ya? Ya penyiar. Penyiar. Jadi ini saya teman lama sama Mas Toro. Ingin ngobrol-ngobrol sedikit tentang apa yang ada di batinnya Mas Toro dengan hasil dari pemilihan ketua PSSI yang baru, yang Pak Erick Thohir yang menjadi ketuanya. Pengen tanya saya Mas, Mas Toro kelihatan happy dengan hasil pemilihan ini atau hanya muka Mas Toro yang happy ini menyembunyikan hati yang gundah gulana? Saya pengen tahu nih jawabannya. Kayak apa sih sebetulnya hati Mas Toro ini? Untuk kesekian kalinya saya melihat peristiwa kongres demi kongres yang berlangsung sejak zaman Nurdin Halid tahun 2003 sampai hari ini peristiwa yang paling busuk. Ini peristiwa yang paling kotor, jorok. Jorok, kotor, apalagi? Saya kasih 3 word lagi yang agak kasar sedikit, nggak apa-apa Mas? Ya cukup 3 aja itu dah. Cukup 3, 3 words. Ya. Ini bukan application 3 words, tapi 3, jorok, kotor, busuk. Wah, saya banget itu. Udah tua kayak begini kita kotor, jorok, busuk. Ya. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah menjadi tradisi bahwa ini dipertajam lagi kebusukannya ya, skenarionya,
cara-cara kotornya dari sejak pemilihan ketua pemilihan yang tidak memenuhi statuta, terus setelah terbentuk komite pemilihan dan komite banding pemilihan sudah jorok, habis itu syarat-syarat yang sekarang ini menjadi anggota ESCO juga tidak memenuhi syarat, baik itu dari Erick Thohir, Zainuddin Amali, bahkan yang 12 ESCO lainnya juga entah berantah dari mana asalnya. Terus ditambah di peristiwa tanggal 16 itu atau tanggal 15 itu, bagaimana mereka melakukan seperti organisasi partai. Jadi mereka dikumpulkan voter, dalam tanda kutip, kemarin itu yang paling bahagia, yang pulang dengan seperti bahagia, super bahagia karena dia mendapatkan cuan yang begitu dahsyat ya. Dan kebetulan dilakukan oleh mereka-mereka ini di kelompok Erick Thohir. Ini cuan maksudnya apa, Mas? Ya mereka dikasih. Kalau eksplisit gitu? Ya mereka disuap. Wow. Dari informasi yang saya dapat tanggal 15 itu ada yang main di SCBD, ada yang main di Shangri-La, ada yang nilainya 500, 100, ada yang nilainya 50, bahkan yang 25 yang kemarin saya tahu nih di sini namanya nggak ada nih. Mereka rata-rata memberi harga itu 50 plus 1. Artinya kalau kemarin itu yang punya hak pilih itu 86, karena ada satu pemilik suara yang masih dualisme yaitu PSMS Medan, dari 87 jadi 86, mereka berpikirnya adalah 50 plus 1. Artinya separuh dari 86 itu dia menyiram siraman rohani terjadi. Dan itu hal yang sudah biasa. Sorry, Mas Toro menduga kayak begini, ini informasi seperti ini dari mana asalnya, Mas? Ya, ada pertemuan di SCBD, ada di tempat lain. Ya, itu dari teman-teman yang ada di dalam situ semuanya. Even yang mendapatkan cuan ini? Ya, para pemilik suara. Karena pemilik suara. Mereka yang dibeli suaranya. Kenapa ada perbedaan-perbedaan, Mas? Ada yang 500, ada yang 100, nggak enak banget dengarnya. Karena kan ada yang pasarnya untuk ketua umum, wakil ketua umum, untuk ESCO. Itu ada pasarnya masing-masing. Saya pikir karena dari awal bahwa kongres ini sudah salah kaprah, tidak sesuai sama instruksi pemerintah yang dibangun oleh Kepres nomor 9 tahun 2022 tentang tim gabungan investigasi pencari fakta, saran-saran itu semuanya tidak ada satupun yang dijalankan. Semuanya dilalui dengan cara-cara yang kasar karena di-backup oleh kekuasaan. Menurut saya sih seperti itu. Contoh, bagaimana seorang Zainuddin Amali sebagai Menpora itu derajatnya, wajahnya itu dipermalukan dan seolah-olah tidak punya malu, yang dampaknya tidak beretika, tiba-tiba mau menjadi wakil ketua umum PSSI. Sepak bola itu kan cabur. Salah satu cabur dari olahraga di bawah KONI yang semuanya dikelola oleh Menpora. Tiba-tiba, ini paling tinggi derajatnya tuh Menpora, tiba-tiba dia diturunkan dan mau menurunkan derajatnya di situ. Artinya nih, kepentingan politik di dalam organisasi ini itu lebih tinggi dibandingkan melihat bahwa sepak bola di Indonesia ini betul-betul sudah parah. Gosip yang beredar ini kan Zainuddin kenapa mau dipermalukan wajahnya gitu, ya kan? Mau tidak beretika, lebih kuat dominan politiknya nih. Karena gosipnya dia mau jadi gubernur Gorontalo karena dia orang sana.
Sementara Erick Thohir, coba kita lihat nih keliling Indonesia, ya, Spanduk. semua spanduk, poster, kegiatan semuanya diserahkan ke semuanya mukanya Erick Thohir. Kan jelas tujuannya untuk apa. Jadi itu tadi kembali, sepak bola paling mudah dibeli pemilik suaranya untuk kampanye politik ketua dan anggotanya. Kita lihatlah beberapa minggu ini. Ya, bukan berapa minggu, kan Menjelang pemilu kan tinggal Februari tahun depan. Bahkan nih yang terpilih nih, kalau di zaman Iwan Bule, waktu tahun 2019, sama-sama kongresnya di Shangri-La, itu ada 6 orang yang ikut terlibat di situ sebagai esko, tapi juga pemilik. Ya. Sekarang ini hampir 10 orang yang jadi anggota esko itu punya klub atau jadi pemilik atau jadi CEO. Bisa bayangkan nggak kepentingannya? Kenapa mereka tidak memilih orang-orang profesional? Tidak ada satupun pemain di situ. Tidak ada wasit yang terpilih. Semuanya adalah pengelola klub, pemilik klub. Terus nanti di kompetisi kalau klubnya itu mau degradasi, dia punya pengaruh orang dia di esko. Sekarang lebih parah, ada 10. Saya bisa sebutkan ya. Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI, oke, katanya sudah pernah menjadi komisaris di Persib Bandung. Terus sekarang punya Nusantara United. Anaknya dicemplungin di Persis Solo bersama Kaisang. Terus Yuni Rahman, suka nggak suka, dia adalah pemilik salah satu saham dari PSPS Riau. Terus Arya Sinulinga, itu PR-nya BUMN Erick Thohir, kebetulan dia punya Karo United yang baru 2 musim nih. Ya kan, dia di situ. Hendri Irawan zamannya Iwan Bule sudah ada, dia pemilik Mitra Kukar. Terus kalau tahun 2019 ada Yoyo Sukawi, sekarang ini dia punya wakil nih, PSIS Semarang, namanya Khairil Anwar. Itu sekarang atas nama PSIS Semarang, memang dicemplungin di situ. Terus ada Peter Tanuri, pemilik Bali United, itu juga terpilih kembali. Ada Sumarji, ini polisi, CEO-nya Bayangkara. Bisa bayangkan nggak, polisi itu tugasnya mengayomin, melindungi warga, tiba-tiba dia jadi esko. Ya kan, pekerjaannya dia sebagai polisi kemana? Tapi dia CEO-nya Bayangkara FC, itu terjadi. Terus ada Hasnur, itu sudah 2 periode, ini yang kedua, pemilik Barito Putra. Terus ada pendatang baru, itu ada Muhammad ya, kalau nggak salah dia punya Serang United. Terus yang terakhir tuh Eko Setiawan, dia punya Farmel, anggota Liga 3 di Jawa Timur. Nah, bagaimana mereka bisa duduk di situ dengan caranya yang kotor dan jorok itu, terus dia mau mengurus sepak bola yang versi Cocomeyo Channel. Mereka itu cuma hobi nonton, kebetulan punya duit bisa mengelola, tapi nggak pernah merasakan jadi pemain bola. Nah, itu yang saya lihat bahwa Kongres kemarin itu kenapa busuk, rusak dan kotor, karena sejak awal dibangun Kongres ini semua sudah dilalui dengan cara kotor, dan 2 menterinya Jokowi ini direstuin, atau mungkin kalau Jokowi punya statement, saya nggak ikut campur, tapi melakukan pembiaran bahwa sesuai statuta FIFA sama PSSI ini intervensi. Di mana 2 menteri lagi, terus 1 menterinya harganya turun banget.
tiba-tiba jadi wakil. Itu pun awalnya kalah, gugur. Artinya apa? Berarti ada sesuatu yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya dalam proses hitungan suara pun aja semuanya sudah nggak sehat. Ya. Ada di depan FIFA gitu. Kita nggak tahu nih apakah FIFA nggak dengar atau lagi mabuk gitu ya, atau lagi ngumpet di mana gitu ya. Tapi intinya ini kotor. Yang saya nggak ngerti itu kenapa cuma wakil yang dianggap curang? Kenapa dari ketua umum nggak dimulai lagi? Itu pertanyaan saya. Silakan kalau itu nggak dianggap curang. Tapi dari kecurangan yang sudah terlihat bahwa Zainuddin Amali kalah, terus tiba-tiba diprotes, habis itu dibikin voting ulang, itu kan ada sesuatu skenarionya yang sebetulnya gagal dilakukan oleh timnya mereka masing-masing gitu loh. Karena itu tadi yang saya bilang tanggal 15 itu semrawut, kotor ya, jorok, seperti kayak jual beli di partai politik gitu. Kira-kira gitu Pak Ifeb. Kedepannya, apa yang diharapkan dari kepengurusan ini, Mas? Menurut saya kosong juga. Kosong, sama sekali kosong. Kosong. Anda terlalu pesimis dengan ini, atau apakah ini Anda nggak suka dengan hasil yang ada, atau Bukan. Anda terlalu cinta dengan PSSI sepak bola ini? Bukan. Kosong dalam arti itu gini. Mereka katakan hari ini tadi kita dengar mereka bicara di Mata Najwa ya kan. Bicaranya profesional terus, profesional ini klub amatir ini apa? Klub sepak bola profesional Liga 2 harus gimana. Ingat janjinya salah satu Erick Thohir, saya terpilih Liga 2, Liga 2 sama Liga 3 digulirkan kembali. Dia nggak pernah tahu bagaimana sistem Liga 2, Liga 3, tapi dia berani kampanye. Sekarang waktu ditanya dia AIUEO, ya kan, nggak bisa, malah bicara proposal, belaga gila gitu. Ada ketua umum PSSI ngasih proposal kepada siapa? Jangan dia waktu kampanye, saya akan gulirkan Liga 2 dan 3, ya kan? Tapi sekarang waktu ngomong di Mata Najwa, AIUEO, ada proposal dulu saya serahkan. Itu pun juga proposal Liga 1 sama 2. Liga 3-nya gimana? Ngomongnya industri. Belaga gila industri. Nah, menurut saya gini, yang paling ringan dalam menggulirkan sepak bola di Indonesia, itu sepak bola antar klub amatir. Kalau itu tidak pernah ditumbuhkan, tidak dilahirkan kembali, jangan bicara profesional, jangan bicara industri. Karena sepak bola industri itu sangat terkait, melekat dengan sepak bola amatir. Oke, apa yang ada di ininya Mas Toro tentang sepak bola amatir ini untuk mendukung prospek mereka ke depan? Simpel aja, di seluruh dunia pemain dari Pele, Zico, Neymar, Mbappe, kemarin Messi, Maradona, itu semua lahir dari sepak bola amatir. Mereka lahir di usia 14, 10, 12, 14, mereka main di klub-klub amatir. Terus ada pemandu bakat dari klub-klub profesional melihat, oh ini bagus, Ambil. Belum diambil, dia lihat 2 tahun lagi, ternyata belum ada orang yang melirik ya, mereka diam dulu. Ketika ini semakin meningkat, langsung sudah dideketin orang tuanya masing-masing, klubnya masing-masing. Itu dari amatir. Nggak ada yang ujuk-ujuk mereka dilahirkan dari umur 12, 10 dari pemain profesional. Karena pemain profesional itu bisa dikontrak 16 aja udah pelanggaran kalau ketahuan. Mereka dikontrak saat umur masuk 16 ke 17. Itu standar gitu lah. Nah, kalau enggak klub-klub melakukan pelanggaran. Nah, bagaimana mendapatkan pemain-pemain dari usia 10 sampai 16? Kompetisi antar klub
di kotanya masing-masing. Kita flashback ke sekian tahun yang lalu tentang klub amatir ini. Ada nggak bayangan yang mendekati, nggak usah sempurna lah, cerita zaman dulu yang Mas Toro masih ingat? Fakhri Husaini sama Ponirin Meka itu kiper tim nasional tahun 87 medali emas. Dia lahir dari Bina Taruna di pemilik klub di Bea Cukai. Namanya klub amatir di Jakarta Timur. Dia berkompetisi amatir di Jakarta Timur. Ketika digodok masuk ke Jakarta, karena di Jakarta ada 5 wilayah, kompetisi nih. Setelah juara-juara Sabtu Minggu mereka bermain nih, karena Bina Taruna itu Sabtu Minggu main di Jakarta Timur. Pemilik Pengda Jakarta Timur. Juara diadu sama 5 wilayah. Jakarta Pusat, Selatan, Utara, gitu-gitu. Barat. Menang lagi nih. Bina Taruna. Masuk ke jenjang nasional. Antara klub amatir se-Indonesia. Di Papua ada Mandala, di Surabaya ada AC Abab, terus di banyak kota, di Bandung ada Uni, di Medan ada Bintang Utara, macam-macam. Kalau di PSS di zaman saya ada S3, ada PMC, ada TCS, gitu-gitu. Sorry, Mereka digodok berkompetisi Sabtu Minggu. apa maksud Mas Toro di zaman saya? Saya main di situ. Saya main, cuman saya merasa saat itu saya merasa tidak berbakat. Saya bermain di posisi bek kiri, bek kanan, libero pernah. Sabtu Minggu ikut? Ya, ikut Sabtu Minggu kompetisi. Karena saya merasa tidak berbakat, ya saya mundur. Kebetulan saya punya passion, saya jadi wartawan gitu loh. Jadi itu aja yang saya kembangkan gitu loh. Artinya saya mengalami dari kecil ada kompetisi. Di Jakarta saya masuk di Betai Jaya, Remtar, ada divisi 1, divisi 2 di Persija. Kita Sabtu Minggu main. Nah, kebetulan waktu itu Bina Taruna juara, bahkan juara nasional, melahirkan pemain sekaliber Ponirin Meka sama Fakhri Husaini. Itu Harus dari amatir? Dari amatir selalu. Bahwa akhirnya Ponirin tidak mau masuk di profesional itu pribadi Ponirin karena dia mau jadi karyawan Bea Cukai. Tapi Fakhri kan naik jadi pemain semi profesional di PKT Bontang, kira-kira gitu lah. Jadi harus ada seperti itu. Ya, 5-6 tahun yang lalu saya sering ngobrol sama teman-teman. Zaman itu ada Evan Dimas juara. Saya cuma bilang, nggak sampai 5 tahun, Evan Dimas pasti akan kecoret di timnas. Kenapa? Dia tidak dibekalin cara bermain di klub amatir di Surabaya. Jadi kalau perang terus habis itu sampai di Surabaya, dia nggak masuk ke level nasional karena nggak ada eventnya. Terus ada kembar, Bagus Kavi, Bagus Bagas. Saya cuma bilang, ini orang ini dia sampai di sini. Nah, sekarang ada nih di kembar-kembar Ferdinand kan. Oke, dia dilahirkan di kompetisi di Persibaya lah gitu ya. Tapi habis itu dia nggak di jenjang berikutnya, dia nggak ikut kompetisi. Tiba-tiba dia masuk profesional gitu lah. Jadi ada missing link yang hilang dalam jenjang seorang pemain berbakat. Itu kalau nggak super istimewa, nggak akan naik terus. Kira-kira kayak seperti itu. Jadi kalau sekarang Ferdinand 17, oke, 18. Tapi saya mau lihat nih, umur 25 dia masih tim nasional nggak? Itu kan, ini kan proses gitu lah. Jadi artinya sekarang klub-klub amatir itu udah boleh dibilang tergerus oleh zaman ya? Dibunuh. Jadi ada jejak sejarah sepak bola nasional. Ini pengurus baru berani nggak merombak itu, mengembalikan itu, marwah itu lagi. Bahwa tidak ada ujuk-ujuk wadah kompetisi pemain amatir tiba-tiba di perserikatan
dijadiin satu berkompetisi menghadapin pemain semi profesional, karena Galatama saat itu masih semi profesional, belum profesional. Gimana dari mindset apa, dari alasan apa mereka harus Menyatukan. satu wadah. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu dosa sepak bola nasional di zaman itu. Kalau kita tanya nih, harus kita kembalikan. Kalau tertarik, kalau ini bagian dari strategi membangun sepak bola, silakan mundur, nggak ada masalah. Kenapa harus mundur? Nggak ada masalah, nggak perlu malu. Karena ranking kita itu nggak dihitung sama siapapun. Ranking 150-an, siapa yang mau? Nggak ada yang mau diajak tanding sama Indonesia. Seandainya ada, pasti negara-negara yang nggak di kasta ketiga aja enggak. Nah, dulu padahal kita ketemu Uruguay, ketemu Rusia, macam-macam. Coba di zaman Erik nih, bisa nggak Indonesia ketemu Jepang? Friendly game aja. Friendly game, nggak ada pertandingan resmi ya, Piala Asia, penyisian, atau Piala Dunia gitu ya. Nggak mungkin. Nah, Jepang pasti akan mikir, siapa Indonesia? Satu. Yang kedua, berani bayar berapa? ya, istilahnya bravo bayarnya. Ya, sabar eta gitu. Ya, Nah itu kalau mereka nggak dikelola dengan cara-cara yang kita harus mundur 5-6 langkah, tapi untuk maju 10 langkah, ya harus dirombak sistemnya membangun sepak bola nasional. Yang profesional namanya harus kotanya standar aja di dunia. Kan semua Yokohama, Tokyo ya kan, Verdi Tokyo gitu ya di Jepang ya. Ya di Inggris, di Eropa semua kan nama-nama kota. Nggak ada tuh nama Persija. Kalau mau dirombak Persija Jakarta. Bukan, maksudnya Manchester United, Manchester City, Manchester kotanya, Persija nama Bon Perserikatan sebagai alat perjuangan bangsa di zaman itu. Maksudnya ya Jakarta United kayak, atau Jakarta City, atau Jakarta apa aja terserah. Ini permintaan Cocome Channel cuma satu, bisa nggak membangun kembali kompetisi sepak bola amatir? Kalau dulu Remtar, zaman saya remaja taruna. Ya, kalau sekarang di zaman modern U14, U16, U17. Itu amatir. Ya itu. Mampu nggak menggelar itu di setiap kota? Kalau nggak mampu, cukup di kantong-kantong yang pernah menghasilkan pemain nasional. Dari person pengurusan yang sekarang ini kira-kira ada nggak yang Mas Toro lihat ini bisa nih gitu? Nggak bisa. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Coba tanya satu-satu. Bagaimana dengan wanita pertama yang menjadi sekjen, Ratu Tisha? Ratu Tisha kan kemarin juga bermain uang. Yang mana ya? Ya kemarin waktu dia jadi wakil ketua ini kan dia juga membeli. Satu. Terus waktu dia di zaman Edi Ramayadi, dia pernah membuat perusahaan dalam perusahaan PSSI. Jadi dia membuat perusahaan atas nama, karena dia sebagai sekjen ya, untuk menjadi bagian dari PSSI. Anak perusahaan di dalam, itu Tisha. Ya silakan gitu, kalau dianggap ini bohong, silakan Ratu Tisha nuntut saya. Oke, ini saya pengen tahu juga komen dari Mas Toro. Ini kan kalau di pemilihan presiden kan langsung masyarakat menanyakan apa yang harus dilakukan oleh presiden yang baru ini untuk 100 hari Oke. ke depan gitu. Kayak SBY dulu lah ya, 100 hari. 100 hari. Ya semua presiden gitu, bukan SBY aja. Oke. Pak Jokowi juga, dan berikutnya nanti juga presiden yang akan datang pasti akan ditanyakan 100 harinya ngapain sih gitu. Oke. Nah, seperti apa peliknya yang ada di tubuh PSSI sekarang ini? Tadi kan Mas Toro bilang kan 3 hasil kongres ini kan ada busuk,
kotor, jorok. jorok, belum ditambahin licik. Kita nggak usah lah licik yang lain ya. Apa kira-kira Mas Toro 100 harinya kepengurusan yang baru ini? Kalau tadi kan saya nantang nih, bisa nggak dari 15 anggota Esko nih, dari ketua sampai semua wakil 2 sama Esko 12 itu menggelar kompetisi sepak bola amatir. Itu yang pertama nih, saya tantang dia. Tapi khusus dari organisasi yang baru dibentuk ini, pengurusnya, berani nggak Erick Thohir mengatakan seperti yang kemarin-kemarin bahwa untuk mencari sepak bola yang bersih, ya kita harus bernyali nih. Nah, itu kan aku mau nantang nih nyalinya dia. Itu ada seorang yang namanya Iwan Budianto. Itu tim suksesnya mereka berdua. Itu gebong kartel nih. Berani nggak dibuang? Di dalam gerbongnya Iwan Budianto itu masih ada nih 4 Esko yang kemarin bagian dari mafioso atau mengatur pertandingan atau mengatur skor periode sebelumnya, dan itu sudah 4 periode mereka di situ. Ada Yuni Rahman, sekarang anggota Esko, ada Peter Tanuri, terus di belakang itu kemarin harusnya terpilih Yunus Nusi juga ya. Itu bisa nggak disingkirkan? Ditambah lagi orang-orang yang tidak masuk di dalam Exco ini, masih ada namanya Peri Paulus, terus ada Vivin masuk di sini, bagian dari gembong mafia di sini nih, ada satu-satunya cewek, ada Vivin. Nah, kira-kira nih bernyali nggak sih Erick? Singkirin semua, diumumin, terus resikonya ya ranking-ranking di bawahnya yang kemarin terpilih dari Exco yang naik. Selama itu masih menempel di situ, penggemar Cocomeo Channel, penggemar fanatik klub-klub profesional di Indonesia jangan pernah berharap ini seolah-olah akan menjadi lebih bagus. Bohong semua. Itu busuknya. Ternyata masih menempel di situ semuanya. Saat ini ada 34 Asprof. Di statuta baru besok 34 Asprof tidak punya hak lagi. Dia tidak berdarah-darah. Dia cuma menikmatin kongres tahunan, kongres KLB, ya kan, pulang bisa beli mobil mungkin, gitu ya. Sementara pemilik klub dari 18 anggota Liga 1 dan turunannya tuh Liga 2, dalam 20 tahun terakhir ini nggak pernah untung, semuanya bangkrut. Utang di mana-mana. Kalau nggak bisa utang, nggak bisa bayar, ya dia bermain dengan bandar judi. Setiap pertandingan dapat untuk bayar pemain, gaji pemain. Kira-kira kayak gitu nanti. Jadi yang harus dihargain adalah 18 anggota Liga 1, Liga 2 sama Liga 3 yang punya hak suara. Pemilik suara dari Asprof saatnya dibuang. Kalau nggak berani, berarti masih busuk. Setiap kongres mereka jadi pelacur. Dan pasti mereka mau terima uang. Rezeki nggak bisa ditolak. Ya rezeki, tapi dia nggak punya apa-apa, nggak bisa ngelar kompetisi. Klub tiap musim Liga 1 paling nggak 40 miliar bos, hilang. Udah 20 tahun, berapa tuh 40 miliar kali 20 tahun tuh. Aku nggak tahu tuh mereka duitnya dari mana tuh. Nyuri, utang, jual warisan atau apa, saya nggak tahu. Baik teman-teman semua yang sudah menyaksikan Cocomeo Channel maupun siang, pagi, malam, silahkan berkomen. Yang mau subscribe, kita berterima kasih juga kalau mau subscribe, bertambah juga pertemanan kita.
Kita akan ketemu lagi dengan komen-komen yang baru dari Mas Toro untuk kebaikan sepak bola kita. Adios, Cocomeo Channel.